Você vai morar no IML, você tá posando em taxa. Tamo de olho com F, esse ano você quer. Você vai morar no IML, você tá posando em taxa. Tamo de olho com F, esse ano você quer. Fazer tiro na cara da bitch, foda-se essa bitch. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, we are from group 4 and here we will do presentation about matrix EFA and matrix EFA. The members of the group namely Dwi Jaisawala, absent number 19, Jihardianti, absent number 20, Muhammad Alfis Permata, absent number 3, Najwa Mutiara Madani, absent number 15, and Selvia Melina, absent number 10. The first slide is definition of IFE matrix and EFE matrix yang akan dijelaskan oleh saya, Najwa Mutiara Madani, nomor absen 15. The first is definition of IFE matrix. The internal factor evaluation IFE matrix is a strategy used to evaluate a company's internal environment. Jadi, matriks evaluasi faktor internal atau IFE adalah sebuah strategi yang digunakan untuk mengevaluasi lingkungan internal perusahaan. Matriks IFE ini digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi di bagian kekuatan dan kelemahan. Matriks IFE ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari faktor-faktor internal terhadap perusahaan seperti sumber daya, marketing, produksi, dan kemampuan operasional di dalam perusahaan. The next is EFE matrix. The external factors evaluation EFE matrix is a strategy used to examine a company's external environment and identify available opportunities and threats. Jadi matriks evaluasi faktor internal EFE adalah sebuah strategi yang digunakan untuk memeriksa lingkungan eksternal perusahaan dan mengidentifikasi peluang dan ancaman. Faktor EFE ini dapat melingkupi di ekonomi, sosial budaya, politik, pemerintahan, hukum, dan teknologi. Matriks EFE ini bertujuan untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi di bagian eksternal perusahaan seperti kondisi pasar, tren industri, regulasi, dan persaingan. Jadi, itu adalah sebuah pengertian dari IFE matrix dan EFE matrix. Nama saya Dwi Jaisawala, number absen 19. Di sini saya akan menjelaskan tahapan perumusan strategi IFE pada studi kasus perusahaan ini. Tahapan perumusan strategi matriks IFE yang pertama yaitu identifikasi faktor-faktor penting. Identifikasi faktor-faktor penting ini maksudnya dalam strategi IFE yaitu identifikasi faktor-faktor internal yang mencakup kekuatan dan kelemahan perusahaan. Ini bisa dilakukan melalui analisis SWOT, wawancara, ataupun survei. Yang kedua ada penerapan bobot. Bobot diberikan berdasarkan kepentingan dari masing-masing faktor. Skala bobot biasanya berkisar dari 0,0 dan hingga 1,0 dan total bobot untuk faktor harus sama dengan 1,0 ataupun 100%. Proses penerapan bobot bersifat subjektif dan tidak dapat didasarkan pada opini analisis industri atau hasil konsensus dari tim yang terlibat di dalam analisis tersebut. Yang ketiga ada penerapan rating. Untuk rating IFE ini diberikan berdasarkan kinerja perusahaan terhadap faktor internal. Skala rating berkisar dari 1 hingga 4. Dari 4 yaitu kekuatan utama, yang ketiga yaitu kekuatan minor, yang kedua kelemahan minor, dan 1 kelemahan utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tabel IFE, yaitu analisis faktor internal suatu perusahaan. Di sini kami mengambil contoh perusahaan Indofood. Nah, pada penjelasan sebelumnya itu sudah dijelaskan bagaimana cara penentuan bobot dan rating. Bobot itu terdiri dari 0,01 sampai 0,30.
Nah, sedangkan rating itu terdiri dari angka 1 sampai 4. 1, 2, 3, dan 4. Semakin rendah angkanya, itu berarti ratingnya semakin buruk. Sedangkan semakin tinggi angkanya, maka ratingnya semakin bagus. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor apa saja yang masuk ke dalam faktor internal perusahaan Indofood yang menjadi kekuatan serta kelemahannya. Langsung saja bisa kita lihat ya teman-teman, pada tabel pertama itu ada merek yang kuat. Seperti yang kita ketahui bahwa PT Indofood ini sudah memiliki merek yang sangat dikenal dan dipercaya oleh konsumen, baik di Indonesia maupun di internasional. Nah, ini memberikan loyalitas pelanggan yang tinggi dan daya saing yang kuat terhadap perusahaan lain. Jadi ini menjadi kekuatan dari perusahaan Indofood. Oleh karena itu, di bagian bobot itu diletakkan 0,25 dan rating itu 4. Jadi berarti untuk merek yang kuat ini menjadi salah satu kekuatan dari PT Indofood. Nah, untuk selanjutnya itu ada jaringan distribusi yang luas. Nah, untuk jaringan distribusi luas ini, Indofood juga sudah memiliki jaringan distribusi yang mencakup seluruh pelosok Indonesia, bahkan pasar ekspor. Hal ini memungkinkan produk Indofood mudah dijangkau oleh semua kalangan. Oleh karena itu, untuk jaringan distribusi luas ini sudah termasuk kekuatan dari perusahaan Indofood sendiri. Bisa kita lihat bobot dari jaringan distribusi ini masih tinggi, yaitu 0,20 serta ratingnya 4. Baik, selanjutnya ini masih dalam konteks kekuatan, yaitu yang ketiga ada diversifikasi produk. Nah, Indofood ini memproduksi berbagai jenis produk, mulai dari mie instan yang paling terkenal, terus ada susu, minyak goreng, makanan ringan, hingga minuman. Ini mengurangi resiko ketergantungan pada satu lini produk. Nah, ini juga termasuk ke dalam kekuatan Indofood. Selanjutnya itu ada skala ekonomi besar. Nah, skala ekonomi besar ini menjadi salah satu produsen makanan terbesar. Indofood bisa memproduksi dalam jumlah besar, sehingga biaya produksi per unit itu lebih rendah. Ini menjadi keunggulan kompetitif bagi perusahaan Indofood. Nah, baik, itu 4 teratas itu merupakan kekuatan dari PT Indofood. Sedangkan untuk kelemahan dari yang dihadapi Indofood sendiri itu ada yang pertama, ketergantungan bahan baku impor. Indofood itu masih bergantung pada bahan baku seperti gandum untuk produksi mie instan yang menimbulkan resiko saat ada kenaikan harga atau gangguan pasokan. Nah, jadi ketika bahan baku seperti gandum itu terjadi kenaikan harga, maka PT Indofood itu akan mengalami kerugian. Nah, itu merupakan salah satu kelemahan yang dihadapi Indofood. Jadi untuk penentuan bobotnya itu bisa kita lihat untuk ketergantungan bahan baku impor itu 0,10 serta ratingnya ada 2. Baik, yang kedua itu ada fluktuasi nilai tukar mata uang. Nah, karena ketergantungan impor tadi, maka fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dapat mempengaruhi biaya produksi dan profitabilitas perusahaan. Ini menjadi salah satu kelemahan dari faktor internal Indofood, yaitu fluktuasi nilai tukar mata uang. Selanjutnya itu ada persaingan yang tinggi. Indofood ini menghadapi persaingan di berbagai pasar, bukan hanya pasar lokal, tapi Indofood juga memiliki persaingan tinggi di pasar global. Nah, jadi ini merupakan juga salah satu kelemahan dari PT Indofood, kelemahan yang dihadapi oleh PT Indofood itu. Nah, yang terakhir itu ada biaya operasional yang tinggi. Biaya operasional yang tinggi dapat mengurangi margin keuntungan, terutama di tengah peningkatan biaya bahan bakunya.
Nah, jadi 4 pertama tadi itu kekuatan dari PT Indofood, sedangkan 4 terakhir yang saya sebutkan itu adalah kelemahan dari PT Indofood. Nah, setelah kita menentukan bobot dari faktor tersebut serta rating dari faktor tersebut, kita juga harus menentukan skor tertimbangnya. Cara menentukan skor tertimbang ini, kita bisa mengalihkan antara bobot serta rating. Nah, dari perkalian antara bobot dan rating itu bisa kita jumlahkan menjadi skor tertimbang. Setelah semuanya dijumlahkan, maka kita akan menghitung berapa jumlah secara keseluruhan skor tertimbang dari faktor-faktor tadi. Nah, ketika penjumlahan itu lebih dari 3, maka itu bisa dikatakan faktor internal perusahaan tersebut sudah baik. Sedangkan jika skor tertimbangnya itu jumlahnya kurang dari 3, maka itu belum bisa dikatakan baik gitu. Jadi untuk perusahaan Indofood itu tadi kita bisa lihat bahwa skor tertimbangnya itu 3,25, yang mana berarti untuk faktor internal PT Indofood itu sudah bagus. Nah, begitu teman-teman. Jadi sekian penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Okay, in here I will explain about stage of formulating the FA matrix strategy case study on Indofood company. Starting the FA matrix strategy, 1. Identify external factors. Determine the opportunity and threats affecting the company, such as market trends, industry competition, and customer preference. 2. Weighting and ranking. The last, calculate weak score. Multiply the weak by the rating to get a weighted score. Jadi, tahapan perumusan strategi menggunakan matriks EV pada perusahaan Indofood dimulai dengan pertama, yaitu mengidentifikasi faktor eksternal. Dalam tahap ini, perusahaan perlu menggali peluang dan ancaman yang berasal dari lingkungan eksternal. Peluang yang dapat berupa seperti tren pasar yang positif, preferensi pelanggan terhadap produk perusahaan, ataupun regulasi pemerintah yang mendukung. Sebaliknya, ancaman itu dapat berupa seperti persaingan industri yang semakin ketat, perubahan kebijakan yang tidak mendukung, atau fluktuasi ekonomi yang berdampak negatif. Oke, setelah faktor eksternal teridentifikasi, langkah berikutnya adalah penentuan bobot dan peringkat. Setiap faktor eksternal diberi bobot berdasarkan tingkat kepentingannya terhadap keberhasilan perusahaan, dengan total bobot semua faktor mencapai 1. Selanjutnya, setiap faktor diberi peringkat 1-4, di mana 1 menunjukkan respon yang buruk terhadap ancaman dan 4 menunjukkan kemampuan memanfaatkan peluang dengan sangat baik. Terakhir adalah menghitung skor tertimbang, di mana skor tertimbang ini didapatkan dari mengalihkan bobot setiap faktor dengan peringkatnya. Hasil ini menunjukkan seberapa efektif perusahaan memanfaatkan peluang atau mengatasi ancaman. Skor total digunakan untuk mengevaluasi posisi strategis perusahaan. Skor tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mampu mengelola faktor eksternal dengan baik. Sedangkan skor rendah menunjukkan bahwa perusahaan perlu melakukan perbaikan strategi. Dengan pendekatan ini, Indofood dapat merancang strategi yang lebih terarah dan kompetitif. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini ada faktor eksternal, yaitu peluang dan ancaman. Di atas itu peluang dan di bawah adalah ancaman. Contohnya peluang pertumbuhan pasar makanan dan minuman, bobotnya 0,20, rating 4. Skor tertimbang yaitu 0,80. Jadi bobot dikali rating, hasilnya adalah 0,80. Masih di peluang, ekspansi pasar internasional 0,15 dan rating 3. Hasilnya 0,45, yaitu 0,15 dikali 3. Contoh ancaman yaitu perubahan referensi konsumen, bobot 0,10, rating 3. Skor tertimbang yaitu 0,30. Regulasi ketat itu 0,10, bobot dan rating 3. 0,10 kali 3 0,30. Sekian dari presentasi saya.
Jika salah ucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Okay, thank you for watching our video. Jika terdapat salah dalam pengucapan kata dan penjelasan presentasi kami mohon maaf. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.